Shalom God Lovers. Pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita angkat pujian, kita sembah Dia, Allah yang begitu indah dalam hidup kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Shalom saudara kekasih dalam Kristus, God Lover yang diberkati oleh Tuhan. Dalam program Word from Heaven di pagi hari ini, saya menyapa Anda, salam sehat, kuat selalu. Saya akan membagikan pesan firman Tuhan singkat di pagi hari ini yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-6. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-33. Tetapi dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dikatakan tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pertanyaannya, kemana kita mencari kerajaan Allah itu? Haruskah kita cari di gereja A, gereja B, gereja C, atau kita cari di Amerika, di Inggris, atau di Yerusalem cari kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah bukan kerajaan ya makan minum secara daging lahiriah, tetapi bersama-sama dengan Allah, Allah yang bertata, Allah yang menjadi raja, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Dia yang menjadi raja dalam hidup kita. Dialah yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Ayat ini mengatakan cari kerajaan Allah dan kebenarannya.
Pertanyaannya kita kemana mencarinya? Jawabannya dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam hati sanubari kita. Kita melakukan yang benar, yang dikehendaki Allah, yang dimaui Tuhan. Tuhan mau kita melakukan kehendaknya, kehendak Tuhan. Kehendak Allah itu kita lakukan yang benar, bukan yang salah, bukan yang dosa. Kita melakukan selalunya kehendak Allah. Kebenaran itu, dialah jalan, dialah kebenaran, dialah kehidupan, dialah jalan kebenaran dan hidup itu. Dia mengatakan, marilah yang letih, yang lesu, dan yang berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberi kelegaan. Sekali lagi, lakukanlah yang benar, lakukanlah kehendak Allah, maka Allah yang bertanggung jawab kepada segala aspek kehidupan kita, karena Dia Raja. Dia yang berdaulat. Kita dalam kerajaannya. Kita dalam monitor Tuhan. Dalam segala aspek hidup kita, kita dalam monitor Tuhan. Dialah yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Berarti dialah yang bertanggung jawab dalam segala-galanya dalam hidup kita tanpa terkecuali. Ayat lain mengatakan, jikalau Allah di pihak kita, atas dasar apa kita takut? Atas dasar apa kita cemas? Karena Allah di pihak kita. Berarti Allah yang menjaga, melindungi kita dalam segala aspek dalam hidup kita, dalam pekerjaan, usaha kita, rumah tangga kita, pergumulan kita, anak cucu kita, sanak famili kita, terlebih-lebih di dalam pelayanan kita. Dia bertanggung jawab. Saudara kekasih dalam Kristus, saya sangat sibuk dengan Tuhan. Tuhan sibuk dengan saya. Dia memperhatikan saya. Kita ini biji mata Tuhan. Kita kepunyaan Tuhan. Kita milik Tuhan. Makanya Tuhanlah yang bertanggung jawab. Dialah yang bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan kita. Sekali lagi, percayakanlah hidupmu, masalahmu, persoalanmu, dalam aspek kehidupanmu. Sekali lagi, cari kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Jikalau kita menjaga sikap hati kita dalam kebenaran Allah, Allah yang bertata, Allah yang menjaga. Lewat tuntunan Roh Kudusnya, Dialah yang menuntun, membimbing dalam pikiran, hati, perasaan, pandangan kita, langkah kita. Apapun yang kita lakukan, Dia berdaulat, Dia bertanggung jawab. Berarti Dia bertanggung jawab dalam segala-galanya dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami mengucap syukur pesan firman-Mu hari ini untuk kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami melakukan kehendak Allah, kami yang melakukan kebenaran Allah, kebenaran daripada Tuhan. Tuntunlah, bimbinglah kami lewat kekuatan Roh-Mu yang kudus. Terkadang kami sangat sulit melakukan situasi apapun dalam kehidupan dunia ini. Kami terbatas dalam banyak hal dalam pikiran kami, hati, perasaan kami. Tetapi Engkau Tuhan tidak pernah terbatas. Engkau sanggup melakukan dengan cara-Mu yang ajaib dalam pikiran kami, pandangan kami, perasaan kami, hidup kami, segala aspek hidup kami. Karena Engkau Allah ada dalam hidup kami, ada dalam jiwa roh kami. Engkaulah yang menuntun, membimbing kami. Tuntun, bimbing kami terus. Turunlah belas kasihan-Mu, ampuni salah kami, ampuni dosa kami, ampuni kekurangan kami, ampuni kelalaian kami, ampunilah kebodohan kami. Kami mau seturut kehendak Engkau, tuntun bimbinglah. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Yang susah Kau hibur, yang putus asa Kau buka jalan, yang gundah gulana Engkaulah jawaban, yang sakit hari ini Engkau sembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau Raja kami, Engkau bertanggung jawab buat segala aspek hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kekasih dalam Kristus, Anda dapat membagikan YouTube ini kepada saudara, kerabat, teman, siapapun, rekan-rekan saudara, andai tolan semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.